Mari dengarkan firman Tuhan yang menuntun kita untuk pulang ke rumah, yang ditulis oleh Ellen G. White. Melalui renungan pagi ini, kita akan belajar untuk berani menghadapi masa depan, karena kita tidak lupa pimpinan Tuhan di masa yang lalu. Bersama Mana Multimedia Ministry, selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 30 Oktober berjudul Yesus Hakim yang Adil. Bersama saya Pendeta Andri Daembani. Ayat intinya diambil dari Ibrani 2 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Mari kita dengarkan penjelasannya. Yesus mengenakan kemanusiaan kepada keilahiannya agar dia dapat menjangkau umat manusia. Rasul berkata, "Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai." Yesus adalah satu-satunya yang pernah berjalan di dalam daging, yang mampu menghakimi dengan benar. Melihat tindakan-tindakan lahiriah, orang-orang mungkin mengutuk dan mencabut apa yang mereka pikir sebagai lalang, tetapi mereka mungkin sangat keliru. Baik pendeta dan orang awam harus menjadi pelajar Alkitab dan memahami bagaimana bertindak sehubungan dengan kesalahan. Mereka tidak bergerak terburu-buru untuk digerakkan oleh prasangka atau keberpihakan, untuk siap dengan hati yang tidak berperasaan, untuk mencabut dan meruntuhkan yang lain. Untuk ini adalah pekerjaan yang paling serius. Dalam mengkritik dan mengutuk saudara-saudari mereka, para penuduh melukai dan meremukkan jiwa-jiwa yang telah mati bagi Kristus. Kristus telah membeli mereka dengan darahnya yang berharga, dan meskipun orang lain menilai dari penampilan luar, mengucapkan kalimat terhadap mereka, penilaian mereka di pengadilan surga lebih menguntungkan daripada penuduh mereka. Sebelum ada di antara Anda yang berbicara menentang orang percaya lainnya, atau bertindak dengan jelas untuk memotong mereka dari persekutuan gereja, ikuti perintah Rasul. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Biarlah mereka yang mau membuang saudara-saudari mereka melihat baik-baik karakter dari pikiran mereka sendiri, motif mereka, dorongan, tujuan, dan perbuatan mereka. Jika dengan hati-hati, pengujian doa dari diri kita sendiri, kita menemukan bahwa kita tidak dapat menanggung ujian penyelidikan manusia, lalu bagaimana kita akan tahan ujian di mata Allah jika kita menetapkan diri sebagai hakim orang lain? Sebelum menghakimi orang lain, pekerjaan pertama kita adalah menunggu dan berdoa. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum menghakimi orang lain,
pekerjaan pertama kita adalah menunggu dan berdoa, melembagakan peperangan melawan kejahatan hati kita sendiri melalui kasih karunia Kristus. Review and Herald, 3 Januari 1893. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar bagaimana Yesus sebagai hakim kami yang adil. Terima kasih melalui renungan pagi ini, kami diingatkan agar kami boleh dapat memperhatikan saudara-saudari kami, melihat karakter dan pikiran mereka. Tolong kami hari ini Bapa. Biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat disanggupkan untuk boleh bertindak hati-hati, menghindarkan kami untuk menghakimi sesama kami, bertindak dengan hati-hati, menguji doa dan diri kami sendiri, untuk dapat menemukan bagaimana kami dapat bertahan dalam ujian di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah tadi pembahasan tentang pulang ke rumah. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.